pemantapan PAS, materi persamaan kuadrat. Nah, kita akan bahas. Untuk soal pertama, akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah ada persamaannya ya, tinggal mencari akar-akarnya. Kan ada 3 cara. Pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC ya. Jadi mending kamu pakai yang pemfaktoran biar lebih simpel ya. Jadi x kuadrat tambah 2x kurang 8 sama dengan 0. Ya, faktor dari min 8 yang hasilnya 2 ya. Jadi faktor dari min 8 1 kali 8 kemudian 2 dengan 4. Nah, karena ini mau penjumlahan 2 ya. Jadi kita ambil yang 2 dengan 4. Nah, karena dia menginginkan positif 2, berarti yang positif adalah 4. Berarti yang negatif adalah negatif 2. Ya. Jadi, X kurang 2, X plus 4. Nah, sama dengan 0. Maka, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 4. Ya. Atau ya, jadi maka himpunan penyelesaiannya adalah akar-akarnya itu adalah min 4,2. Ya, min. Kemudian yang nomor 2. P1 dan P2 adalah akar-akar dari persamaan min 2x kuadrat kurang 7x tambah 15 sama dengan 0. Jika P1 lebih besar dari P2, maka nilai dari 2P1 tambah 3P2 adalah, nah, yang pertama, kamu cari dulu akar-akarnya ya. Akar-akar di sini dari 2x kuadrat kurang 7x tambah 15 ya. Nah, mari kita positifkan berarti menjadi 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 ya. Jadi sama dengan 0. Nah, untuk itu kita cari faktor perkalian dari 2 dan min 15 ya, kan ini A kali C ya, jadi min 30 ya, min 30 itu berarti perkaliannya adalah 1 kali 30, 2 kali 15, terus 3 dengan 10. Nah, yang katanya beda 7 ya, kalau dijumlahkan hasilnya 7, maka kita mengambil yang 3 dan 10 ya. Nah, karena dia menginginkan positif 7, berarti yang negatif adalah min 3 ya. Nah, maka min ya, jadi 2x tambah 10 terus x, oke ya, 2x kurang 3 ya, sama dengan 0. Dan ini per 2 semua ya. Nah, sudah sama dengan per 2-nya, berarti tinggal ini ya, jadi min 2x, kalikan tetap ya capit kepiting, min 2x kurang 10 sama dengan 0, maka min 2x sama dengan 5 ya, karena ini langsung. Tahu boleh seperti ini sih, maksudnya ini kan udah bagi 2 ya, udah bagi 2, langsung saja ya, maksudnya bisa salah bagi 2, berarti menjadi min dari x tambah 5 ya. Terus habis itu ini 2x kurang 3 ya. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, yang pertama kan min x tambah 5, maka x-nya, berarti kita cari x-nya. Kita lari ke sini ya. Nah, jadi min x tambah 5 ya, sama dengan 0, berarti jadi min x sama dengan kurang 5 sama dengan 0 ya, jadi min x sama dengan 5, jadi x sama dengan negatif 5. Kemudian min 2x plus 3 ya, sama dengan 0, maka menjadi min 2x sama dengan min 3, berarti x-nya sama dengan 3 per 2. Nah, katanya kan P1 lebih besar dari P2, berarti P1-nya adalah 3 per 2 lebih besar dari min 5 ya. Nah, kita akan mencari 2P, 2P1 tambah 3P2. Nah, jadi 2 kali P1-nya 3 per 2 ditambah 3 kali min 5.
Nah, menjadi ini habis ya, jadi menjadi 3 plus min 12. Min 15 ya. Min 15, maka hasilnya sama dengan min 12. Oke, sampai sini. Paham ya? Nah, sekarang soal selanjutnya. Persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x kurang 3 sama dengan 0. Dengan x1 dan x2 adalah penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Maka nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, ini ingat ya, untuk menyelesaikannya dari bentuk yang ini ya. Jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ya akan menjadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, ini akan menjadi x1 tambah x2 dikuadratin kan? Nah, terus dikurang 2 kali x1 x2. Nah, berarti kita dulu mencari x1 tambah x2-nya ya. Jadi x1 tambah x2 rumusnya apa? Min B per A ya, min B per A. Nah, dari sini ya kita bisa buat berarti A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan min 3. Nah, berarti kita substitusi min B-nya berarti min 6 per 2 ya, berarti menjadi min 3. Kemudian cari X1 kali X2-nya, berarti menjadi C per A rumusnya ya. Nah, C-nya berapa? Min 3. Min 3 per 2. Nah, itu ya. Jadi, ini adalah hasilnya. Tinggal kita substitusi ke sini. Iya, jadi X1 tambah X2 berarti jadi min 3 kuadrat, terus dikurang dari 2 kali min 3 per 2 ya. Nah, ini kita coret-coret ya, bisa ya. Nah, maka hasilnya menjadi 9 ya, min 3 kuadrat 9, terus min 3. Nah, berarti jadi positif 3. Nah, berarti jadi 12. Jadi hasilnya adalah 12. Kita lanjut. Soal selanjutnya, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Nah, dari sini kita tentukan dulu ya, dari persamaan kuadratnya A-nya sama dengan 1, terus B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian kita seperti soal sebelumnya x1 tambah x2 ya untuk membentuk persamaan kuadrat baru. Jadi ini rumusnya min B per A, berarti jadi min 2 per 1, berarti hasilnya sama dengan 2 ya. Kemudian x1 kali x2 sama dengan C per A, sama dengan C-nya berapa? Min 3 per 1 ya, per 1. Sama dengan min 3. Nah, kan katanya untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya. Jadi dia inginkan akar yang pertama itu menjadi x1 tambah 2. Ya. Terus akar yang kedua juga x2 tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk masuk ke persamaan kuadrat yang baru, rumusnya adalah x kuadrat dikurang x1 tambah x2 itu dikali x. Ditambah x1, x2 itu sama dengan 0. Ya, ini untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita sederhanakan x kuadrat kurang. Nah, di sini kan x1 tambah x2 ya. Dia inginkan x1 ini harus menjadi yang ini. Nah, berarti kita substitusi ya, substitusi. Nah, berarti jadi x1 tambah 2 tambah x2 tambah 2. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi pengelompokan yang ini dengan ini ya. Terus tutup kurung ya, baru dikali dengan x. Jangan lupa x-nya. Terus tambah ya, ini x1 kali x2. Nah, dikaliin. Berarti tinggal kita substitusi lagi. Jadi x1 tambah 2 dikali dengan x2 tambah 2 ya. Ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi tetap ya, kita olah lagi menjadi x kuadrat dikurang. Nah,
Ini kita olah menjadi, ini kan X1 tambah X2, supaya yang ini masuk, 2 dengan min 3-nya ya. Maka kita sederhanakan menjadi X1 tambah X2 baru ditambah 4 ya, tinggal dijumlahin. Terus ini dikali dengan X ya, nanti ini hasilnya dikali dengan X plus ya. Mari kita olah lagi yang ini ya, menjadi ini capit kepiting seperti biasa ya. Jadi X1 kali X2 ya, ditambah jadi 2 kali X1 tambah X2 tambah 4 ya, tambah 4. Nah, oke, ini kurang kesini ya. Tambah ya, terus kita jadi X1 kali X2 ya, terus ditambah dengan 2 kali X1 tambah X2 terus ditambah 4 ya. Jadi ini pengolahan dari yang di sini ya, X1 kali X2, X1 kali 2, terus X2 kali X2, terus 2 kali 2. Nah, ini pengolahannya ya. Jadi tinggal disederhanakan lagi, X kuadrat kurang ya, masukkan X1 tambah X2-nya itu adalah 2 ya, 2 tambah 4 dikali dengan X, terus plus ya, ini dikali dengan X, terus di plus lagi ya, di plus. Nah, pengelompokan yang ini ya, jadi X1 kali X2 berarti jadi 2, min 3 ya, min 3, terus ditambah 2 kali X1 tambah X2, berarti kali 2 ya, terus ditambah dengan 4, itu sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita olah ya, olah lagi terus, X kuadrat kurang 2 tambah 4 berarti 6X. Nah, ditambah nih kita lihat, min 3 tambah 2 kali 2, 4 ya. Jadi, min 3 tambah 4 tambah 4. Nah, jadi berapa? Min 3 tambah 4, 1 tambah 4, 5. Ya, jadi hasilnya adalah ini. X kuadrat kurang 6X tambah 5. Jadi, persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya ketika X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 adalah X kuadrat kurang 6X tambah 5. Ya, jadi sama dengan 5. Oke, soal selanjutnya ya. Ini adalah selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Jika panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak tersebut adalah 105 cm pangkat 3, maka panjang alas kotak tersebut adalah. Nah, jadi kita lihat ya, caranya kamu berangkat dari volume ya. Nah, kan ini dibuang 3 kali 3. Nah, berarti tingginya jadi 3 ya kan. Nah, ketika seperti itu, maka kita berangkat dari volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kan volumenya 105. Terus panjangnya, di sini panjang 2 cm lebih dari lebarnya. Jadi panjang itu 2 plus L. Nah, terus tingginya sama dengan 3 ya. Nah, maka panjangnya 2 plus L ya dikali L dikali 3. Nah, maka hasilnya sama dengan 105 sama dengan ini seperti biasa ya. Jadi 3L kali 2 berarti jadi 6L plus 3L kuadrat. Nah, ya, kita sederhanakan. Sederhanakan sama-sama dibagi 3 semua ya. Bagi 3. Nah, maka hasilnya menjadi, ini menjadi 35, terus sama dengan 2L ya, plus L kuadrat. Nah, sesudah itu kita akan mencari persamaan kuadratnya, akhirnya menjadi L kuadrat tambah 2L kurang 35.
Nah, sama dengan 0. Nah, kita akan cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran. Nah, ini min 35 ya, berarti perkalian dari min 35 yang ketika dijumlah hasilnya 2. Berarti 7 dengan 5 ya. Nah, karena ini positif 2, berarti ini yang negatif 5 ya. Maka hasilnya menjadi L plus 7L kurang 5 sama dengan 0. Maka, ini kita ke sini ya. Maka, di sini L-nya sama dengan min 7 atau L-nya sama dengan 5. Nah, karena persegi panjang ya, kita nggak mungkin negatif, maka yang kita gunakan adalah positif, berarti L sama dengan 5. Nah, berarti lebarnya 5, yang ditanya apa? Panjang ya, panjang alas. Maka panjangnya tadi 2 plus L, berarti 2 plus 5, sama dengan 7 cm. Ya, jadi ini jawabannya. Lanjut, soal yang berikutnya, diketahui jumlah dua bilangan adalah 50. Jika hasil kali kedua bilangan itu adalah 600, maka tentukanlah bilangan yang terbesar dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini kan jumlah dua bilangan, berarti kita misalkan bilangan yang pertama adalah A, terus bilangan kedua adalah B. Ya, ketika dijumlah A plus B sama dengan 50. Terus ketika dikali, berarti A kali B sama dengan 600 ya. Nah, maka kita berangkat dari yang A plus B sama dengan 50, maka B-nya sama dengan 50 kurang A. Ya kan? Nah, kita substitusi. Nah, ke yang ini, A kali B. Nah, berarti A kali 50 kurang A. Ya, tinggal disubstitusi sama dengan 600. Yuk, capit kepiting, berarti 50A dikurang A kuadrat sama dengan 600. Maka kita positifkan A kuadrat kurang 50A ditambah ya, tambah 600 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya. Berarti kalau akar dari 600 ya, berarti kalau 600 mah berapa nih? 1 kali 600, 2 kali 300 gitu ya. 3 kali 200, terus berapa lagi nih? 6 kali 100 ya. Terus berapa angka lagi nih? 30 dengan 20 ya. Nah, terus ada lagi 60 dengan 10 ya. Nah, kira-kira yang hasilnya min 50. Berarti kalau min 50, maka kita mengambil adalah ini ya, 30 dan 20. Karena kenapa? Karena kalau dijumlah 60 katanya. Kalau ini kalau dijumlah kan jadi 70 ya. Jadi yang kita cari adalah yang penjumlahannya 50. Maka akar-akarnya adalah A kurang 30 dengan A kurang 20 ya, sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 30, A1 lagi atau A sama dengan 20 ya. Jadi dengan syarat ketika dijumlah hasilnya ya tetap 50. Maka bilangan terbesar ya, yang ditanyakan bilangan terbesar. Bilangan terbesar adalah 30. Ya. Maka yang benar adalah 30. Seperti itu. Oke, satu soal terakhir. Suatu taman yang berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 48 meter ya, dan luasnya 135 meter kuadrat. Tentukanlah panjang dan lebar dari taman tersebut. Nah, kita berangkat dari keliling ya, keliling kemudian nanti ke luas ya. Nah, dari keliling dulu nih. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang plus lebar, ya kan? Nah, kelilingnya 48 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, lebih cepat ya, langsung dibagi 2.
Maka P tambah lebarnya ya 48 dibagi 2 berarti 24. Maka didapat hasilnya panjang adalah 24 dikurang lebar. Ya. 24 dikurang lebar. Nah, kemudian kita masuk ke luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya adalah 135 sama dengan ya. Panjang kali lebarnya. Panjangnya berapa? 24 kurang L terus dikali dengan L ya. Mari kita sederhanakan. 135 sama dengan 24L dikurang L kuadrat. Maka L kuadrat kurang 24L ditambah 135 sama dengan 0. Yuk kita cari akar-akarnya. Berarti L kurang 15 dengan 9 ya. 15 terus L-nya kurang 9 sama dengan 0. Maka lebarnya boleh 15 atau lebarnya boleh 9 ya. Jadi yang mana aja? Jadi ketika lebarnya 15 berarti kan kalau panjang lebih panjang ya daripada lebar, maka panjangnya ini 15, lebarnya 9 gitu ya. Jadi panjang sama dengan 15 ya, karena ini sama-sama positif. Ya, jadi kan kita lihat yang mana lebih panjang. Panjang itu kan lebih panjang daripada lebar ya. Jadi panjangnya 15 cm. Bukan meter, bukan cm tapi meter ya. Oke. Jadi 15 meter.